Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa ala alihi wa sahbihi. Para jemaah Allah, saya bersyukur semua. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dan taat dan di akhirat di surga. Ya Allah, sekali di siang hari ini bisa wajah penghuni surga, ya Allah, wajah-wajah yang bercahaya cahaya matahari. Semoga kita yang hadir dalam majlis ilmu ini diberkahi Allah, dan diberikan hajatnya oleh Allah. Saya muliakan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu majlis ta'lim as-sakinah dan hadirat para ustaz-ustazah yang namanya merangi rasa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Saya bela sungkawa kepada mereka yang telah Allah, yang mereka telah mengabaikan waktu yang penuh. Kita merindukan Ramadan. Dan berbagai macam amal soleh lainnya. Kita merindukan Ramadan. Sebelum Ramadan 3 bulan, 6 bulan, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, Sya'ban, sampaikan kami pada. Jadi kita, tapi sayang sekali banyak yang telah mensia-siakannya, yang telah mengabaikan waktu-waktu yang berkualitas di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Maka sebentar lagi, hitungan hari, Ramadan pergi, tidak kembali lagi. Dan belum tentu kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Kita punya saudara, punya teman, mereka ini kepingin jumpa dengan Ramadan. Jadi
Halo? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Umur 200 kelamaan. Besok sepatnya, insyaallah. Mudah Fatimah. Mulakan Allah. Butuh karena penuh dengan kemuliaan. Ramadan kemudian ada turunnya Al-Qur'an. Jadi kalau kita mencari keberkahan di bulan tertentu atau akhir, tidak. Sekarang hamba iman suci Ramadan. Halo. Allah bebaskan hamba di bulan Ramadan, khususnya di malam hari. Coba perhatikan pada puasa itu yang jelas jab doa berdoa aja, tidak Allah atau zahaba zama'u. Yang mana yang dibaca? Yang mana saja. Yang penting baca doa. Tapi sayang sekali umat Islam disibukkan di bulan Ramadan ketika berbuka. Apa kesibukannya? Pada saat menjelang azan, suami lagi beli es kelapa, lagi beli es buah. Anak disibukkan sama ibunya untuk merapikan makanan. Istri lagi di dapur. Akhirnya azan maghrib, mereka terburu-buru. Bismillah, Allahumma langsung gelap-gelap habis. Kita pada saat berbuka puasa ada doa mustajab. Boleh Allahumma lakasumtu, boleh dhabadhama'u. Tapi kalau ada orang yang berdoa dengan dhabadhama'u sebelum takjil, sebelum makan minum, kurang tepat. Kenapa? Coba artinya apa? Dhabadhama'u, hilang dahaga. Yang kedua, wabtallatil uruq, pahala ditetapkan. Nah, kan terpaksa, berarti tidak sah. Maka kata ulama, sebelum ada Allah habis itu tak minum air atau makan kolak, es buah, es teh manis, es kelapa, gorengan, lontong, macam-macam. Katanya baru takjil. Itu bukan takjil, itu balas dendam. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat mau menjelang takjil, kita baca Allahumma lakasumtu. Habis itu kita makan kurma atau minum air. Habis wabtallatil uruq wa tabat pahala kita dapat. Kemudian di bulan terakhir tingkatkan kualitas ibadah. Kenapa? Mumpung masih sehat. Allah SAW malam akhir sama apa? Membangunkan suami membangunkan istri, suami istri membangunkan anak. Kenapa? Biar kita dapat keberkahan semua. Jangan masuk surga sendiri, masuk surga sekeluarga. Jadi keberkahannya ada di mana-mana.
Halo? Jadi pada saat Nabi masuk 10 malam akhir, yang pertama yang beliau lakukan adalah membangunkan keluarga. Kenapa? Dari نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan coba apa yang hai orang beriman, jagamu, jaga kiraan nggak bakalan walaupun suami nggak gampang masuk tanggung jawab istri dan anaknya. Lakukan adalah mengajak keluarganya masuk surga berjamaah. Bila masuk sebelum keluarga yang qaddami zarahu, mengencangkan sarungnya. Itu mengencangkan sarung, artinya yang pertama beliau menjauhi istri-istrinya atau beliau ibadah orang sarungnya dibiarkan pelepotan atau diangkat biar tidak kotor. Betul kan? Dikencangkan sarungnya biar tidak lepas pada saat lagi kotor. Nabi karena mau bersungguh-sungguh dalam ibadah, jadi beliau mengencangkan sarungnya agar beliau apa? Melakukan yang namanya i'tikaf. Maka yang Nabi lakukan sebelum malam akhir, membangunkan keluarga. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Yang ketiga, Nabi i'tikaf melakukan apa? Halo? Nggak ada suaranya, masih hidup? Nabi lakukan yang namanya i'tikaf itu apa? Biar kita paham. I'tikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid dengan niat bertakwa kepada tahun, tapi lebih di bulan Ramadan, lebih ditekankan i'tikaf lagi di 10 malam akhir Ramadan. I'tikaf itu ada syaratnya tidak? Apakah harus saya puasa kalau mau i'tikaf di luar Ramadan? Tidak menjadi syarat i'tikaf dengan puasa. Jelas? Orang yang mau i'tikaf tidak harus puasa. Tapi karena mumpung kita di bulan Ramadan, ya kita dalam kondisi puasa, i'tikaf. Apakah i'tikaf itu apakah kita berada di dalam bacaan, zikir, sholawat, duduk di ngarian. Jadi ketika kali ini masuk ke untuk hadir pengajian, niatkan i'tikaf dan nikah agar sedang puasa itu luar biasa. Jadi di masjid jami, masjid didirikan sholat 5 waktu plus Jumat. Syarat masjid yang didirikan di sholat 5 biar tidak keluar. Memang wajib i'tikaf itu harus di masjid, di rumah. Mazhab Hanbali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Saya ulangi lagi, sepakat 3 mazhab, Syafi'i, Hanbali, Maliki, tidak sah i'tikaf di luar masjid.
Bagi kaum laki-laki dan perempuan. Perempuan boleh i'tikaf di masjid, boleh, tapi dengan izin suami. Dengan izin siapa? Karena akan meninggalkan suami dan anak. Tanggung jawab tugas terhadap mereka sebagai suami istri, meninggalkan sementara istri minta izin kepada suaminya. Mazhab bilang i'tikaf wanita harus syaratnya di masjid itu disepakati 3 mazhab, Hambali, Maliki, Syafi'i. Hanafi bilang apa? Mazhab Hanafi, ibu-ibu perhatikan ya, Hanafi makan ibu-ibu atau perempuan, mazhab Hanafi, perempuan boleh i'tikaf di masjid rumahnya. Memang rumah kita ada masjid. Masjid itu adalah tempat sujud, musola, tempat sholat. Maka masjid rumah tempat yang ibu-ibu khususkan untuk sholat di rumah. Jelas? Maka mazhab Hanafi bilang, kenapa mereka bilang begitu? Karena mereka bilang wanita tidak wajib ke masjid dan juga tidak dilarang ke masjid. Pada saat dia ke masjid, takut suami membutuhnya, atau anak, atau lagi bantuin keluarga dan lain. Maka kata mazhab Hanafi, boleh ibu-ibu masjid rumah apa? Dia khususkan untuk beribadah. Tempat dia khususkan untuk sholat. Itu diantara alam yang bagus. Ibu-ibu yang sedang haid, khususnya di tidak di hadir tiba pada saat sebelum malam hari. Kata dia apa? Ya, aku ketinggalan Lailatul Qadar. Siapa yang bilang? Justru ibu sedang haid juga bisa. Bapak-bapak fokus banget. Ibu-ibu yang sedang haid bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar walaupun dalam kondisi haid. Gimana caranya? Kan yang dilarang cuma 2, salat dan puasa. Selebihnya boleh. Berarti wanita haid boleh baca Quran. Loh, baca Quran. Kita harus bedakan Quran dan menyentuh Quran. Ulama wanita boleh haid pegang Quran tapi tidak langsung pakai kain. Mazhab Maliki bilang boleh wanita haid baca Quran tanpa menyentuh Quran langsung. Sekarang ada aplikasi pegang Quran tapi berarti Anda dapat baca atau dalam kondisi sedikit yang keempat istighfar yang kelima. Jadi hanya yang dilarang cuma 2. Selebih terasa kayak sempit, maka disebut al-qadar. Ya, malaikat turun bersama Jibril dari habis maghrib sampai subuh. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il al-fajr. Jadi malaikat hadir di malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam Lailatul Qadar itu ada kapan? Ada ulama bilang di sepanjang Ramadan, itu kurang tepat. Kurang tepat. Lailatul Qadar itu ada di 10 malam akhir. Malam ganjil apa malam genap? 2 riwayat ada. Malam ganjil, riwayat mengatakan malam genap. Ada ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah di 10 malam akhir. Tahun ini bisa malam 25, tahun depan malam 27. Berpindah-pindah. Kenapa disembunyikan? Agar kita berbanyak ibadah dan bersungguh-sungguh dalam amal.
Enak banget kalau kita tahu Lailatul Qadar kapan, dosa diampuni, doa diijabah, enak dong. Sepanjang hidupnya, seenak-enaknya, tidak sholat, tidak ibadah, pas Lailatul Qadar, ya Tuhan, ya Rabb, ampuni aku, maafin aku, jadikan aku orang baik, limpahkan rahmat. Kita tidak bisa, harus Allah sembunyikan agar kita lebih banyak beribadah bersungguh-sungguh di 10 malam akhir, bukan di malam tertentu, agar kita mendapatkan kemuliaan Lailatul berarti Nabi malam atau terbaik. Sayyidah Muhammad SAW, ya Rasulullah, aku bertahan dengan Lailatul Qadar. Apa yang saya baca? Kalau sudah ini malam Lailatul Qadar, saya baca, Nabi berkata, katakan apa? Allahumma afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afwa fa'fu anni. Lagi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi 10 malam akhir ini terus baca, setiap saat baca. Kenapa Allah pakai kata afu bukan ghafur? Afu itu karena menghilangkan dosa beserta bekasnya. Beda dengan ghafur, menghilangkan dosa tapi belum tentu bekasnya sebersih. Nampas afu sehingga ada yang dengan demikian Allah hilangkan dosa beserta bekasnya juga, bekas daripada dosa tersebut. Tapi kalau ada seorang imam lagi berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, Allah innakum tuhibbu, kita banyak kalau ibu baca doa itu bersama ibu-ibu yang lain di pengajian, jadi maafkan ketika Allah. Lailatul Qadri ini ada tanda-tandanya tidak? Kira-kira kalau saya tahu ini Lailatul Qadri, Lailatul Qadri itu malam yang sejuk, malam yang sejahtera. Ada tunduk ya, sepanjang umur biasa aja, itu Quran Lailatul Qadar, malam yang sejahtera, malam yang tenang, tidak panas dan tidak dingin, sejuk. Di malam Lailatul Qadar itu, bulan itu muncul separuh, hilal, ya separuh. Bulan ini keluarnya separuh. Maka setiap malam coba perhatikan, khususnya di 10 malam akhir. Kemudian ada tanda lagi, tidak ada berlemparan. Biasanya bintang itu diciptakan oleh Allah untuk menghiasi langit. Plus melempar syaitan. Syaitan yang mau mendekat dengan langit dilempar dengan bintang. Mungkin pernah kita suatu waktu lihat ada bintang hampir mau jatuh ke bumi. Itu bintang yang melempar syaitan, dan tidak ada pelemparan bintang di malam tersebut, kabur semua. Kenapa? Tidak. Mereka takut karena banyak sekali malaikat yang padat di muka bumi ini. Esok hari baru kelihatan. Wah, itu tadi malam Lailatul Qadar. Dengan apa? Matahari itu tidak ada teriknya. Matahari tidak ada teriknya. Matahari pada saat keluar esok harinya itu tidak panas, tidak tajam.
Panasnya itu sejuk. Ya, seperti tadi siang gitu. Agak sejuk gitu enak. Atau tadi pagi. Jadi matahari di esok pagi harinya keluarnya tidak ada terik, tidak terlalu panas, tidak terlalu tajam bagi kita. Berarti tadi malam Lailatul Qadar. Yang terbaik yang mana? Lailatul Qadar atau malam Isra Mi'raj? Yang lebih mulia yang mana? Lailatul Qadar atau Isra Mi'raj? Kata ulama, kalau kemuliaan Isra Mi'raj untuk Nabi, kalau kemuliaan Lailatul Qadar untuk umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus di 10 malam akhir coba usahakan khatam Quran. Ada yang bilang, mana keburu khatam Quran 10 hari. Usahakan dan diniatkan. Niatkan untuk khatam Quran. Nanti insya Allah kalau baru 3-4 juz, Anda belum sempat khatam, dapat pahala khatam Quran. Coba sekarang, baca. Ya Allah, Ya Allah, aku berniat, aku berjanji, akhir Ramadan ini, khatam Quran 5 kali. Sudah berjanji? Hah? Ya Allah, aku berjanji, khatam Quran 5 kali. Jangan 1 kali, curang kalian. 5 kali. Ibu-ibu curang. Giliran di dapur 10 hari malam akhir Ramadan bertahan buat masak. Lama-lama ke dapur kumisan. Saking lama di dapur. Maka ibu-ibu giliran di mall berjam-jam habis enggak kenapa-kenapa, giliran disuruh baca Quran enggak mau. Mau masuk surga tidak? Bagaimana kalian mau masuk surga? Baca Quran aja nggak mau? Ya Allah, aku berjanji khatam Quran 5 kali. Sudah pada berjanji. Kualat nanti sama Allah. Terserah. Semua yang bilang berjanji harus baca 5 kali. Ada yang bilang, ya kok dijebak ini? Ini namanya jebakan kebaikan. Saya tidak kirim kalian ke neraka kok. Kenapa? Jangan takut. Nanti saya kasih tahu solusinya. Gimana cara mengatasinya? Ya Allah, saya berjanji khatam Quran 5 kali. Saya kasih tahu kenapa. Karena kita punya hadis dari Umar bin Khattab, dari Nabi, innamal a'malu, itu dia jawabannya. Amal itu tergantung niat. Ibu-ibu berniat khatam Quran 5 kali, ternyata baru khatam 1 surat aja, dapat pahala 5 kali khatam. Maka rugi yang tadi nggak mau bilang 5 kali. Tuh kan? Rugi tidak? Maka mulai baca, walaupun surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah. Kalau belum sempat khatam, insya Allah ibu-ibu dan bapak-bapak dapat pahala khatam Quran 5 kali. Inilah keberkahan daripada Al-Quran. Inilah keberkahan dari amal saleh. Kata ibu-ibu, saya banyak kesibukan. Kan kita sholat 5 waktu. Habis subuh 5 ayat. Habis zuhur 5 ayat. Habis asar 5 ayat. Habis maghrib 5 ayat. Habis isya 5 ayat. 5 bisa dalam sehari baca 1 halaman lebih. Kita bisa baca. Ya. Kemuliaan, keberkahan dari Quran belum kan. Halo? Berapa kali? 5 kali aja kalian nggak mau. Imam Syafi'i khatam Quran selama Ramadan 60 kali. Dalam sehari 2 kali. Halo? Dalam sehari berapa kali khatam? Padahal dulu fasilitas tidak ada. Karpet belum punya. Kipas angin belum ada. AC belum dibuat. Lampu cahaya
Nggak perlu susah payah. Tidak. Sehingga melangkahi kita, melampaui kita. Kita diberi fasilitas, tapi tidak pernah khatam Quran. Sayyidina Utsman bin Affan salat 2 rakaat di Masjidil Haram dari habis Isya sampai menjelang subuh, khatam Quran dalam 2 rakaat. 1 rakaat 15 juz, 2 rakaat 30 juz. Bayangkan ibu-ibu khatam Quran 2 rakaat. Pernah saya imam tarawih, akhirnya saya bilang sama jamaah, nanti malam kita sholat tarawih ini 3 surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah 286 ayat. Jelas? Akhirnya kata ibu-ibu, jangan kelamaan surat Al-Baqarah. Lama banget baca surat Al-Baqarah dalam tarawih. Akhirnya saya kerjain mereka pada saat sholat. Mulai di belakang bodoh bebas, kamu pulang. Akhirnya sampai 20 gitu kan, sampai ayat 5 pada batuk berjamaah semua. Gitu kan semua. Kenapa? Tesnya lama banget, 1 rakaat 30 ayat, astagfirullah. Surat kayak surat saya ada kultum lihat tentang tarawih. Ini kenapa ini itu semua di masjidnya ditelepon. Malam ini saya nggak mau. Padahal saya ajak mereka betul perlu jadi imam witir, baca doa awal sir al-hakumut kulhu, jarang. Akhirnya biasa kalau kita di sana doa kunut agak panjang sampai 40 menit, 1 jam. Saya jadi imam, saya tidak dikasih tahu, Syekh, jangan panjang doa. 15 menit, 20 menit doa, tiba-tiba ada yang di belakang, ya Allah, sambil teriak, ya Rab, begitu. Nah, nggak tahu saya, dia khusyuk apa protes. Saya berdoa, Allahumma hdina fi man hadait, ya Rab, gitu sambil teriak. Oh, saya bilang, wah, keren banget ini. Sudah pada mulai berarti lanjut lagi. Astagfirullah. Dia kelihatan lagi. Dia makin kencang suaris, anak tambahin terus. Allahumma inna na'udzubika min ya Allah, lindungi siksa neraka. Kencang. Saya bilang, wah, khusyuk ini. Ternyata selesai soal badaran semua ke tembok. Yang kaki ini yang pada ke tembok, yang paduran. Saya bilang, Masya Allah, dia nangis apaan? Kelamaan, sadis. Masa doanya setengah jam? Katanya, astagfirullah. Oh, saya salah paham, kirain khusyuk. Ternyata saya ada jamaah Indonesia lagi umrah. Pada saat bersama Ustadz mutawifnya di depan Ka'bah berdoa, ya Rabb, maafkan kami. Jamaah Ustadz, jamaah lain, wih, ini khusyuk banget. Selesai doa ditanya, Bapak tadi kencang banget nangisannya. Nampaknya Bapak itu banyak urusan sama Allah. Bukan, aku diinjak kaki saya sama orang Arab tadi. Kakinya gede, saya diinjak, nangis saya gitu. Subhanallah. Ya,
Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita juga baca Quran, insya Allah dapat keberkahan. Jangan sebut bulan Ramadan, bulan Quran, kita tidak pernah baca. Dan kita hafal Quran itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Ada jamaah umrah Indonesia, lagi tahallul, bapak-bapak, lagi tahallul. Mau bilang sama tukang cukur, sudah selesai, udah cukup. Dibotak karena saya mau umrah lagi, tapi nggak bisa ngomong. Akhirnya dia bilang apa? Sadaqallahul azim. Oh iya ya, berarti udah selesai. Kan sadaqallahul azim kalau udah kelar baca. Dan bila kita jadi Quran kemudian jangan punya Quran baca salat subuh sebelum kita sujud salat kita langsung baca zuhur 5 ayat. Kalau kita bisa sebelum setengah jam duduk bersama keluarga, satu orang kalau bisa 1 ayat, 3 ayat, 5 ayat saja. Jadi rumah kita diberkahi. Kita juga dijauhkan dari segala godaan. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan sampai ketinggalan di 10 malam akhir ini apa? Salat tahajud. Salat apa? Salat tahajud itu apa? Apakah salat qiyamul lail sama dengan salat tahajud? Iya. Tapi salat tahajud dikerjakan habis bangun tidur. Orang kalau nggak tidur sampai subuh, ya nggak apa-apa. Salat malam namanya. Tapi kalau dia sampai tidur, terus bangun lagi, itu namanya salat tahajud. Syekh, saya kepingin mumpung masih di akhir Ramadan, saya mau salat tahajud walaupun sekali. Gimana cara bangun salat tahajud? Yang pertama, untuk bangun salat tahajud ada 3 hal. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau bangun salat tahajud, saya yakin bangun tengah malam. Yakin, seyakin-yakini. Yang pertama, pasang niat. Pasang apa? Niat. Kalau pasti bangun malam, pasang niat. Yang kedua, pasang alarm. Pasang apa? Yang ketiga, minum air 2 botol sebelum tidur. Saya yakin bangun malam nanti. Ngapain? Malu-maluin aja, masa bilang pipis. Kirain bilang, mau wudhu, sholat. Kan ke WC juga. Mumpung ke WC, wudhu, sholat 2 rakaat. Jadi air itu membantu, gak mungkin ada yang bertahan dong. Kalau kita mau bawa air, kemudian kita tahan, gak mungkin. Giliran urusan perut, kita bangun. Tapi giliran urusan ibadah, kita tidak bangun-bangun. Giliran ada pesawat subuh, jam 5, jam 6, bangun dari jam 3. Takut ketinggalan pesawat. Tapi giliran tidak ada pesawat, subuhnya kesiangan. Benar gak? Kita kalau ada pesawat, pagi-pagi udah bangun. Udah datang duluan ke bandara. Tapi giliran sholat disia-siakan dan ditinggalkan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau mau bangun tahajud itu amalan di 10 malam akhir. Apalagi sedekah. Apa? Sedekah itu tidak harus besar. Sekecil apapun, yang penting niat. Ya Rabb, aku kepingin kasih lebih, tapi kemampuan saya itu. Aku mau bantu bangunan masjid ini, saya cuma bisa beli satu sak semen aja. Saya bisa kirim pasir aja. Saya bisa kirim makanan ke tukang yang kerja di masjid aja. Saya bisa kirimin minuman aja yang segar buat orang yang kerja. Jadi sedekah itu dari ketulusan hatinya, dari keikhlasan niatnya. Jadi kalau sedekah kita, tapi sedekahnya itu kapan? Kalau bisa dikeluarkan malam hari. Kenapa? Karena Lailatul Qadri itu malam hari, mulai dari maghrib sampai subuh. Jadi kalau kita keluarkan sedekah di malam hari, ternyata itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, lebih bagus sedekah kita itu dibanding 1000 bulan. Jelas? Setiap malam, selama 10 malam akhir, kita keluar dari musola, dari masjid, malam ini 10.000, 20.000. Niatnya apa? Niatkan kalau ke bulan 10 hari berapa? 100, enggak berat.
Keluarin 10.000 dengan niat, ya Rob berikan kesehatan kepada keluarga kami. Besok malam 10.000 lagi, ya Allah angkat penyakit atau orang yang sakit di antara kami, berikan kesehatan. Besok 10.000 agar anakku menjadi anak yang soleh solehah. Besok 10.000 agar rumah tangga kami diberkahi Allah. Besok 10.000. Jadi setiap malam punya niat yang berbeda-beda. Tapi sesudah keluar daripada ketika anaknya sedekah terbaik, Nabi mengsedekah di bulan suci Ramadan. Kemudian di 10 malam akhir ada ibadah apa? Berdoa ketika berbuka puasa. Berdoa ketika berbuka puasa. Ketika azan. Habis salat sunnah. Ketika turun hujan. Antara azan dan iqamah. Di sepertiga malam. Kalau bertepatan dengan khatib naik mimbar. Itu waktu-waktu mustajab doa. Malam Jumat. Kemudian ada amalan apa lagi? Bulan yang di 10. Kalau kita permudah, nabung, maaf, yang berangkat haji jualan di luar, nabung setiap 25.000 untuk dia berangkat buat umrah selama ada dan tujuan. Allah membantu. Kalau kita permudah, Allah permudah. Kita persulit, Allah persulit. Ada ibu haji di Allah foto Ka'bah di rumah, ya Allah undang saya ke sana, tapi aku nggak punya duit. Ada nggak yang ibadatin umroh? Saya tanya, kata guru, kata jamaah, dia orang ngajar ngaji, terus nyuci di rumah orang, dia bantu-bantu kerja, nggak punya biaya dan kepingin berangkat umrah. Subhanallah. Ketemu beliau, yang minta uang ke saya. Kan jangan arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadilah maka jadi. Kalau dia bersulit, Allah pasti bersulit dia. Tapi karena dia bermudah, coba ya Allah undang saya ke situ. Yang haji, jangan tetangga, pajang foto orang, ya, pajang foto Ka'bah, pajang foto makam Nabi, pajang foto masjid Nabi. Ya Rabb, undang hamba ke situ. Datang haji dan umrah itu nggak ada urusan dengan uang, urusan dengan hati. Banyak orang kaya raya nggak pernah umrah, nggak pernah haji. Bukan masalah duit, tapi ada masalah kemauan dan panggilan dari Allah. Saya punya jamaah sebelum pandemi, beliau itu sudah daftar haji. Ya Allah, udah bikin acara, udah pamit-pamitan sama tetangga, sampai nangis, muhaja. Padahal belum haji. Tiba-tiba udah bikin acara, udah siapin baju, udah ke Tanah Abang, udah belanja baju semua. Ternyata visanya tidak keluar. Malunya bukan main. Dia datang ke saya, Syekh, bisa nggak bantu aku ya? Aku bayar berapa kek? Aku malu, aku udah pamitan keluar kok untuk Raja Saudi aja tidak bisa memberikan visa kalau Allah tidak undang. Kalau Allah tidak manggil, ibu tidak bisa. Bukan masalah uang, tapi masalah tujuannya. Baru Allah manggil, baru tahun kedua baru dia berangkat.
Tapi tahun itu malunya bukan main. Hampir berada di dalam rumah nggak mau keluar. Ya udah bikin acara, pamit-pamitan, udah dipanggil muhajah. Ternyata hajinya ke puncak, bukan kemana-mana. Jadi itu subhanallah. Maka bukan urusan harta, tapi panggilan dari Allah Subhanahu. Maka amalan-amalan di 10 malam akhir. Yang pertama, jangan disia-siakan. Salat tepat waktu. Ya, duduk. Yang berbanyak salat sunnah. Yang kelima, berbanyak doa. Yang keenam, salat tarawih. Yang ketujuh, yang kedelapan, baca Quran. Yang kesembilan, sedekah di bulan khusus 10 malam akhir atau 10 hari akhir. Berikut berbanyak zikir. Ya, kemudian bukan gimana? Tahajud. Nomor apa tadi? Tahajud, tarawih, waktu Quran, ya, apalagi umroh, sedekah, jelas. Terus ibu sholawat, Majelis Ta'lim Sakinah wa Mawaddah wa Rahmah ini. Ibu-ibu, ayo, setiap ibu-ibu berapa? 100.000, 100.000, langsung beli air aqua gelas, beli kurma, dibungkus masjid dan musola. Berapa sholat, berapa? Jadi kita dapat pahala mereka yang berbuka. Tapi diniatkan, ya Rabb, ini buat saya. Niatnya 10 orang, boleh. Allah Maha menerima. Ya, niatkan ini apa? Jadi ibu-ibu majelis taklim ini bukan hanya cuma mengaji doang, tapi ada praktiknya. Hari ini ada grup WA-nya. Ibu-ibu majelis sakinah, kalaupun dia grup WA, bikin satu lagi. Khusus apa? Panitia Ramadan atau perindu surga atau apapun itu. Ibu-ibu setiap hari diingatkan ada satu hadis, kemudian satu ayat dikirim setiap hari. Diingatkan, ibu-ibu silakan daftar yang sudah baca Quran hari ini, satu surat, 5 ayat, 10 ayat, satu masuk nanti. Mengingatkan majelis salim ya, kan ada grup Allah, karena banyak grup yang lain. Di sini adalah adu domba, cerita orang, gibah orang, menjelek-jelekan orang. Jadi kita punya juga grup yang bagus. Ibu-ibu jangan lupa sedekah nanti malam ya, mumpung kita di 10 malam akhir. Ibu-ibu jangan lupa tahajud ya, walaupun 2 rakaat. Ibu-ibu jangan lupa jaga wudhu hari ini ya, kemanapun pergi. Ibu-ibu yang sedang haid, terus baca Quran tanpa menyentuh Quran, berzikir, berdoa, beristighfar, bersolawat. Jadi kita semua saling mengingatkan. Karena manusia itu harus diingatkan. Kalau tidak diingatkan, dia tidak bakalan bergerak. Mudah-mudahan insya Allah puasa Ramadan kita, salat kita, ibadah kita, dan niat baik kita diterima wa ta'ala. Sertifikat dari Allah mereka yang berhasil meraih puasa di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Jangan hanya ibadah dan amal saleh di bulan Ramadan, terus ditingkatkan insya Allah selepas bulan Ramadan. Semoga kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa keluarga kita untuk senantiasa mengingatkan mereka untuk pada Allah yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga Allah
Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan kesempatan bagi jamaah yang ingin bertanya seputar tema tadi atau yang lain. Mudah-mudahan insyaallah Allah menerima amal ibadat kita semua. Wallahu taala a'lam wa a'lam bis-shawab. Silakan dan bisa Mic-nya ada mic nggak? Mic-nya sampai nggak ke situ? Nggak terlalu panjang. Ini panjang apa yang mana? Coba ini panjang nggak? Kasih ke beliau. Sama aja ya? Hah? Oh, dari sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, enggak kedengaran. Coba antum dengerin dari beliau. Izin menjawab. Enggak kedengaran. Ya? Itu karena ukubah. Coba dengerin beliau gimana. Gimana? Oh, siap. Siap. Udah dapat gambarannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, sepakat ulama ahlus sunnah, iman bertambah dan berkurang. Iman tambah karena maksiat. Iman bertambah, berkurang hal biasa. Maka ada iman 4. Iman yang bertambah. Iman yang kedua tidak bertambah, tidak berkurang dalam satu standar iman para malaikat. Iman yang bertambah, tidak pernah berkurang, iman para nabi dan rasul. Iman berkurang dan berkurang manusia selain para nabi dan rasul. Keempat, berkurang bertambah 5 dari mana bertahan turun drastis, minta taufik. Jika Allah tidak memberimu taufik, tidak ada yang memberikan jelas. Minta. Yang kedua, doa apa? Istiqamah itu doanya apa? Zat yang membalikan hati, tetapkanlah aku dia. Berarti pertama taufik Allah. Yang kedua, doa istiqamah. Yang ketiga, hadir majlis ta'lim. Yang keempat, dekat orang baik, orang saleh, salihah.
Insya Allah selalu mengingatkan kita kepada Allah. Yang kelima, baca Al-Quran, mentadaburi artinya. Terus kepada Allah. Itu diantara amalan yang bisa menjaga kualitas. Mudah-mudahan iman kita selalu terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Jawabannya pasti seperti ini juga. Bagaimana konsep kita di era sekarang agar dapat memberi berbagai Nah, i'tikaf itu i'tikaf Al-Quran, mau dengerin kajian, mau baca hadis, mau sholat, mau zikir, mau sholawat, bebas. Jadi kita sesuaikan kimia. Etika bagi atau 3. Bapak-bapak di sini ada gurunya, Quran bersama. Di situ ada pembimbingnya juga ada. Kenapa? Biar mereka ada waktu cerita lucu apa, biar bosan. Akahnya yang cara baca benar. Jadi kita bisa dengan masing antara anak muda dan porsi. Mungkin kita etika muda, tema anak muda, bergaulan anak muda, ibadahnya anak muda, kisah ketika masih muda, itu kan bagus. Untuk bapak-bapak sudah pada tua, amal pun itu cara mendidik anak di keluarga kita sebagai ibunya fikih puasa, bagaimana ada bisa membahas persoalan. Jadi ada 3 guru yang masih muda buat anak muda, guru yang sudah umur itu sama bapak-bapak. Ada kenapa? Mereka 10 menitan ya jawab, 10 menit istri Nabi, bagaimana wanita dulu, lain sebagainya. Jelas? Maka kita yang menciptakan ide macam-macam, masing-masing disesuaikan karena setiap daerah beda-beda. Jelas? Setiap daerah beda. Maka harus kita membuat mereka merasa nyaman duluan di masjid. Mereka nyaman di masjid, apapun yang kita lakukan pasti mereka akan terima. Ya? Wallahu taala a'lam. Mau bertanya langsung aja boleh? Langsung aja. Apaan tuh? Iya. Iya. Tapi ibu suaminya ada kan? Hah? Sudah tidak ada. Cari yang soleh. Kenapa? Biar tidak malah. Insya Allah kita gantang yang semua insya Allah. Jadi gini, ibu malas pantasan karena gak ada pendampingnya, gak ada ayam beb, jadi susah. Jadi gini bu, amalan itu pasti banyak, ibadah banyak. Ibu tidak harus semua. Penting pegang satu di antara yang saya sebut itu, jaga salat tahajud atau rajin jaga wudhu. Pegang satu amalan. Nabi bersabda,
ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicintai Allah, amalan ringan, sedikit kecil, tapi rutin. Saya tidak mau ibu amalin yang 10 kalau tapi kalau itu aja minimal. Ibu bisa cocoknya apa? Ada jamaah kuat puasa, ada yang kuat, ada yang kurang kuat hadir majlis. Dan kita di bahan kita jauhi apa? Merempet ke malas telas. Semoga dapat yang sangat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli alayhi ya Rabbana fi waqtin wa اغفر لنا ولوالدنا ارحمهما بيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذي والإكرام يا يا مجيب دعاء السائلين يا حي اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من والنار. اللهم إنك عفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا الرحيم. وفي وقنا بفضل سبحان ما يصفون والحمد لله رب العالمين. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya cintai kalian semua karena Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga Allah pertemukan kita di dunia Allah, surga di Allah. Mohon maaf segala kekurangan. Astagfirullah.